Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Baik semua? Wow, apa kabar semuanya? Baik? Baik. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat jelas. Kita tidak hadir di dunia ini karena kebetulan, tapi kita hadir di dunia ini karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Nah, saya percaya bahwa tujuan Tuhan ini ada kalanya banyak orang tidak mengerti. Orang yang hidup tanpa tujuan, dia akan sampai di mana-mana. Tapi kalau orang hidup dengan tujuan, maka dia tidak takut dengan kegoncangan masalah ujian. Tapi dia tahu bahwa ujian masalah persoalan itu adalah batu pijakan untuk dia naik lebih tinggi. Haleluya, amin. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, kalau kita lihat, kalau saudara naik pesawat, kemudian sudah masuk di dalam pesawat, sudah duduk di kursi, sudah pasang seatbelt, pintu sudah tertutup. Kemudian pilot berkata, penumpang yang terhormat, bahwa pesawat ini akan mengantarkan Anda ke Makassar. Maka Anda tahu tujuannya. Tapi bisa bayangkan nggak kalau Anda pintu pesawat sudah tertutup, Anda sudah pasang seatbelt, lalu pilot berkata, penumpang yang terhormat, saya bingung mau antar Anda kemana. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang akan tinggal di dalam pesawat. Kenapa? Pilotnya nggak punya tujuan. Anda akan mendarat di tengah lautan yang anta berantah, atau hutan yang anta berantah, Anda tidak tahu kemana Anda akan mendarat. Tapi kalau saudara tahu bahwa pilot akan membawa Anda ke satu tujuan, dan pilot berkata, di tengah jalan akan ada kegoncangan, di tengah jalan akan ada awan, di tengah jalan akan ada angin. Tapi karena pilot tahu tujuan, Anda pasang seatbelt, Anda berdoa, dan Anda tidur nyenyak. Bahasa Ibraninya sono. Ya, bukan Ibrani, itu Perancis. Ya. Tidur lelap, deep sleep, karena pilotnya tahu tujuan. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah yang pegang kemudi kehidupan kita. Kalau Anda masuk di rumah-rumah orang Kristen, Anda lihat ada sebuah perahu, Tuhan Yesus ada di sana, pegang kemudi dan ada tulisan, Yesuslah jurumudi hidupku. Kalau Yesus jurumudi hidup ke saudara dan saya, harusnya kita ini nggak stres saudara. Coba lihat wajah-wajah kiri kanan, stres atau tidak. Ada 3 roh jahat yang menyerang orang Kristen hari-hari ini sekalipun mereka di dalam gereja. Sekalipun mereka berbahasa roh. Yaitu penyakit namanya triple S, 3S. Stres, stop, stroke, stop. Ya, ini 3 penyakit yang sedang menyerang orang Kristen. Yaitu stres, stroke, stop. Di sini nggak ada. Di sini semuanya matanya memandang Yesus. Semuanya percaya bahwa bersama dengan Allahku, aku akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Dan salah satu tujuan Tuhan menciptakan saudara, salah satunya adalah ibadah. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan saudara adalah supaya kita berbuat baik kepada orang lain. Tujuan Tuhan menciptakan saudara, memberitakan Injil kepada orang lain. Orang yang tidak tahu tujuan hidup, hidupnya serampangan. Ya, dia nggak tahu mana malam, mana siang. Tuhan ciptakan malam untuk tidur, tapi matanya tetap kebuka. Kan lucu saudara. Tuhan ciptakan tempat untuk istirahat, tapi kita nggak pakai waktu itu untuk istirahat. Tapi tahukah saudara bahwa rancangan Tuhan, tujuan Tuhan begitu mulia. Dan kalau kita ada di tempat ini, untuk kita dapat guidance kembali dari Tuhan. Untuk kita ada dalam rule yang benar. Amin. Kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, maka saudara akan menjaga hidup untuk tetap holy di hadapan Tuhan. Holiness, tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena saudara tahu Alkitab berkata dalam Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Kalau perjanjian lama berkata begini, korban itu harus disembeli lebih dulu, darah harus dicurahkan lebih dulu, betul? Tapi ini kita korban yang hidup, kita hidup tapi kita ini korban. Jadi saudara dan saya punya sebuah tanggung jawab yang luar biasa, di mana ada korban maka ada kemuliaan. No sacrifice, no glory. Tapi kalau ada korban, ada kemuliaan. Para imam dulu nggak pernah ada di mesbah korban bakaran pakai korek api, nggak ada. Dia cuma tahu bahwa korban yang akan dipersembahkan adalah korban yang tidak bercacat celah, tidak buta matanya, tidak bular, dan tidak bungkuk kakinya, tidak timpang kakinya. Lalu dia taruh di atas mesbah korban, dia sembeli, darahnya dicurahkan di tanah, dia urapi orang yang datang mengaku dosa. Domba ini mewakili nyawanya, lalu taruh di atas mesbah korban bakaran, dia mengangkat tangan, api turun dari langit. Prinsip yang sama masih terjadi hari ini. Setiap kali ada korban, ada sacrifice di dalam pelayanan. Sacrifice mungkin dari pikiran, tenaga,
Mungkin ada uang yang Bapak Ibu berikan, persembahan yang kita berikan, waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk membangun sebuah relationship satu orang seorang dengan yang lain dan sebagainya. Maka kita sedang membawa sacrifice di hadapan Tuhan. Amin. Makanya Alkitab katakan begini, bahwa ada tanggung jawab, ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Ya. Saya punya teman dokter kandungan, saudara. Ya, laki-laki, dan saya tanya kepada dia, "Dok, saya ini lagi renungkan Mazmur 139 ayat 1 sampai 15. Engkau merekam aku di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Hari-hari yang akan dibentuknya telah ditulis di hadapan Tuhan." Tuhan itu tahu tujuan hidup kita. Sebab rancanganku bagimu adalah rancangan demi sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu saya tanya kepada dia begini, 1 kali sperma dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa, itu kira-kira berapa cc? Saya tanya kepada dia. Dia tanya saya gini, "Pak Gembala, tanya untuk apa ini?" Saya bilang, "Saya nggak tanya tentang ilmu kedokteran, tapi saya minta Anda jelaskan kepada saya secara simpel saja." Lalu dia berkata kepada saya, kurang lebih 3 cc, 3,5 cc. Saya tanya kembali kepada dia, kira-kira itu ada berapa benih di dalamnya? Dia katakan, kalau dihitung jumlahnya kurang lebih 50 juta benih. Saya kata, "Hah? Berarti saya ini adalah salah satu dari 50 juta itu. Karena saya nggak lahir kembar siam, saya nggak ada kembaran, saya sendiri. Berarti Anda dan saya yang lahir di kiri kanan ini, sejak dari dalam kandungan, Anda itu sudah jadi pemenang kehidupan. Anda sudah mengalahkan 49.999 lawan saudara. Jadi kalau ada orang yang sakit hati, itu orang nenek moyang nau-nau. Sebab dia, bahasanya nggak ngerti ya. Cari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau tanya Bapak Pendeta Yopi, para Bapak dosen kita. Ya, itu bahasa Latin, akar bahasa Latin. Ya. Kalau orang sakit hati karena orang omongin dia, itu orang nggak tahu tujuan hidup. Amin. Anda nggak bisa tahan mulut seseorang untuk omongin saudara. Anda nggak bisa bilang bahwa keadaan ini harus sesuai. Nggak bisa, saudara. Ada hal yang tidak bisa kita atur di dunia ini. Karena itu adalah bagian Tuhan. Bagian-bagian yang sulit adalah milik Tuhan. Bagian-bagian sederhana, itu bagian saudara. Pilih makan, itu bagian Anda. Pilih istri, pilih suami, bagian Anda. Antrinya 20, pilih salah satu. Jangan pilih 20, karena Anda punya urapan Salomo kalau pilih 20. Betul? Itu bukan cuma mata keranjang, itu mata bakul dan mata jala. Ya. Tapi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Lihat ayatnya. Amsal 4:23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat itu tidak berkata, "Jagalah istrimu dengan segala kewaspadaan." Ayat itu juga tidak berkata, "Jagalah suamimu dengan segala kewaspadaan." Ayat itu juga tidak berkata, "Jagalah anak-anakmu dengan segala kewaspadaan." Tidak juga berkata, "Jagalah hartamu dengan segala kewaspadaan." Tidak. Tapi apakah kita nggak boleh jaga suami, nggak boleh jaga istri, nggak boleh jaga anak-anak, nggak boleh jaga harta? Boleh, tapi kita jaganya terbatas. Ketika suami sudah keluar dari pintu rumah, maka istri tidak bisa lagi jaga suami. Ketika anak-anak pergi ke sekolah, pergi kuliah di luar negeri, maka orang tua nggak bisa jaga lagi anak-anaknya. Kalau kita mau jujur, maka sebenarnya Tuhan yang paling banyak menjaga keluarga kita. Lalu bagian tanggung jawab kita apa? Bagian kita jaga apa? Jaga hati. Orang gagal jaga hati, dia gagal jadi orang Kristen. Orang yang gagal jaga hati, dia nggak punya masa depan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira hati Bapak Ibu ganteng atau cantik? Yang pernah lihat hatinya angkat tangan? Yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan. Katanya pendeta mulai marah kalau pertanyaan seperti itu. Ya. Kira-kira di body ini, posisi hati kita ada di mana? Tolong ditunjukin. Saya lihat ada beberapa yang, ayo voting. Posisinya di mana? Ada yang tunjuk di sini. Ada yang bingung di mana gua 50 tahun ambil kemana-mana gue bingung. Posisi hati saudara ada di kanan bawah di sini. Tapi kalau Anda sakit hati, Anda pegang mana? Malaikat teriak salah pegang.
Tugas hati kita, fungsi hati kita adalah untuk menahan, untuk menyortir semua makanan, minuman yang kita makan. Maka sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, jadi energi, jadi kekuatan bagi kita, maka harus difilter di hati. Jadi hati itu adalah filter untuk dia menyaring seluruh bakteri, seluruh racun di sana terkumpul di sana, sehingga ketika masuk ke seluruh tubuh, itu adalah hal yang berguna bagi tubuh. Jadi kalau orang punya sakit di hati, maka dia sakit di seluruh tubuhnya. Itu secara the body, ilmu kedokteran kira-kira gitu. Kalau secara rohani, hati itu adalah gambaran seluruh hidup saudara dan saya. Mulai dari Anda lahir, kemudian Anda bertumbuh mulai dari nepios, mulai dari paidion, mulai dari teknon, mulai dari huios, sampai pater. Itu namanya, ini yang saya ngomong bahasa Yunani. Ya. Anda bertumbuh mulai dari bayi umur 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, 13 sampai 19 tahun, 20 sampai umur di bawah 45 tahun, sampai 45-50 tahun ke atas. Anda bertumbuh dan semua perjalanan saudara itu adalah perjalanan tentang kehidupan hati saudara. Nanti satu waktu kalau kita berhadapan di hadapan Tuhan, mungkin ada multimedia yang akan diputar, koordinatornya adalah Gabriel akan putar kehidupan saudara, dan itu adalah isi hatimu. Masalahnya adalah tidak ada orang yang tahu isi hatinya. Tidak ada, istrimu nggak tahu isi hatimu, suami nggak tahu isi hatimu, temanmu nggak tahu isi hatimu, orang tua nggak tahu isi hati anaknya. Yang tahu isi hatinya adalah dia sendiri dengan Tuhan yang tahu. Lalu tanggung jawab tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah menjaga hatinya. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya cari bahasa aslinya. Ternyata kata kehidupan itu adalah tempat di mana Tuhan diam. Makanya kalau kita perhatikan Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, maka kamu diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika kita percaya Yesus, maka Tuhan tinggal di hati kita. Tuhan tinggal di seluruh hidup kita. Dia yang kendalikan hidup saudara dan saya. Makanya sepertinya semua yang ada pada kita harusnya memancarkan kehidupan Tuhan. Kalau kita lihat Amsal pasal 20 ayat 27, dikatakan begini, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menerangi seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Terjemahkan roh di sana, dalam terjemahan lain dikatakan begini, hati manusia adalah pelita Tuhan yang menerangi seluruh lubuk hatinya. Terjemahan yang lain berkata, hati manusia adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kalau kita lihat kata gereja itu punya beberapa arti. Dari kata eklesia itu bukan kata rohani, tapi kata sekuler. Seperti kalau sekarang itu anggota DPR. Jadi kita dipilih keluar. Menurut 1 Petrus 1 ayat yang ke 1 Petrus 2 ayat 9, dipanggil keluar dari kegelapan, dipanggil kata keluar adalah eklesia. Kata eklesia yang punya arti yang pertama adalah gereja yang kudus dan gereja itu personal, gereja itu pribadi. Kasih tunjuk ke kanan, kamu itu gereja. Amin. Yang kedua, gereja itu adalah organisasi. Jadi ada penata layanannya, ada gembalanya, wakil gembalanya, para penatuannya, ada para majelisnya. Gereja organisasi. Amin. Ada koordinator profetiknya, koordinator diakonianya, ada koordinator multimedianya. Masing-masing tanggung jawab diberikan karena organisasi. Gereja yang ketiga adalah bangunan fisik, 4 sisi gedung. Jadi kalau kita bicara gereja cuma gedungnya, tanpa bicara gereja adalah orangnya dan organisasinya, kita belum mengartikan gereja secara utuh. Kemudian arti gereja yang keempat adalah secara universal. Gereja adalah tubuh Kristus, Yesus adalah kepala. Amin. Jadi kita ini adalah, saudara dan saya ini adalah bagian daripada tujuan Tuhan untuk kita masuk dalam pelayanan akhir zaman yang namanya All Saints Movement. Pelayanan semua orang kudus, bukan cuma pendeta saja yang akan berkhotbah, tapi kita di dunia marketplace, kita sebagai ibu rumah tangga, bapak ibu juga akan dipakai oleh Tuhan ketika kita bisa menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita boleh misalnya tidak sekolah S1, S2, S3, tapi Bapak Ibu punya hati yang rindu dengan firman Allah, yang rindu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika orang menyakiti Bapak Ibu, ampuni dia. Mendoakan dia. Ya. Kita bangun gedung gereja di Makassar, 2 kontraktor itu pergi dengan uang itu kurang lebih hampir 10 miliar, banyak. Saya ketemu dengan para pekerja dan saya katakan minta maaf saya yang salah. Mereka katakan Pak Gembala, Bapak tidak salah kan Bapak nggak bawa uang. Tapi saya katakan iya. Tapi saya yang decision maker, saya yang tunjuk itu orangnya. Uang banyak itu uang gereja saudara. Ya, 10 miliar itu kalau Anda kumpul pohon-pohon daun di pohon-pohon di seluruh Jalan Sudirman itu belum sampai 10 miliar. Ya, dibawa lari begitu banyak. Kontraktor yang kedua itu dilapor ke polisi. Ya, masih ada Pak Simon nggak waktu itu? Ya, Pak Simon ini bagian daripada ikut pembangunan yang sekarang sampai lantai kedua itu. Ya, lapor polisi 3 bulan kemudian polisinya lapor, Pak Pendeta orangnya sudah kita cari tapi lari. Pak Pendeta kita akan cari lagi. Saya bilang tunggu dulu, kasih waktu saya doa. Nanti kamu balik lagi 2 hari. Dia balik 2 hari ditanya, Pak Pendeta bagaimana? Tuhan saya bilang ampuni orangnya. Pak tapi uangnya banyak. Tuhan saya bilang ampuni. Cuma itu Pak? Iya. Terus Pak? Ya sudah selesai. Dia buat langitnya tertutup, langit kita tetap terbuka kalau kita ngampuni. Dan benar, 2020 hanya dalam jangka waktu 1 tahun, kita bisa selesaikan 2 lantai di tengah-tengah pandemi. Tapi sudah tahu bahwa ketika masa orangnya pergi dengan uang, darah saya naik tinggi, saya bukan pasien darah tinggi. Kenapa? Saya mikir, kurang ajar banget ini orang. Padahal saya bilang ke pekerja, sudah jangan pikir, uang itu kan cuma kertas yang ditulis-tulis nomor, betul enggak? Anda lihat uang kertas Anda itu kan cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Jadi sebenarnya saya lagi hibur diri saya dan hibur jemaat, hibur pekerja. Udah jangan pikir uang itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Saya mikir. Januari 2015 saya dengan istri pergi ke Pinang untuk general check up. Jadi saya lagi treadmill. Lalu susternya bilang ke saya, lu itu darahnya tinggi. Saya bilang saya bukan pasien darah tinggi. Berapa darahnya? 165/90. Saya bilang saya ini orang olahragawan. Mungkin karena saya harus beberapa menit lagi baru nanti lihat normal. Saya lari lagi, dia katakan darah kamu naik tambah tinggi. Berapa? 175/90. Saya katakan saya bukan pasien darah tinggi. Terus saya lari, dia katakan 185/100. Dia kemudian matikan itu mesinnya, dia omelin saya dari tempat saya treadmill itu. Dia bawa saya ke dokter, kamu harus ketemu dokter. Dia ngomongin saya. Dari bahasa Inggris saya mengerti sampai saya tidak mengerti. Dia omolin sampai di dokter duduk. Dia katakan ini darahnya tinggi. Dokter tanya berapa? 185/100. Kemudian saya dikasih obat darah tinggi 85 mili. Saya lupa namanya apa itu. Anda pernah minum obat darah tinggi 85 mili? Saya pernah. Waktu saya minum itu obat setelah makan, saya rasa dalam tubuh saya itu seperti kebuka, seperti ada yang selama ini tersumbat kemudian dibuka, saudara. Lalu istri saya lihat saya dan dia katakan begini, kamu pasti kepikiran orang yang pergi bawa lari duit. Jadi kalau Anda mau darah tinggi, mikir, darahmu pasti tinggi, coba tensi, tinggi darahnya. Ya, saya ini bukti, saksi nyata ini. Mikir itu manggil dalam tidur tapi nggak ngomong, diem aja. Ya, istri saya bilang, kok kamu tenang sih, padahal mikir, saudara. Dikir darahnya naik tinggi, saudara. Saya berlutut di dalam kamar, saya angkat tangan, Tuhan ampuni saya. Saya mikir itu orang, saya mangkel Tuhan, saya seperti Daud. Tuhan taruh dia di tempat-tempat licin supaya ya, minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan kasih saya, kamu baca Mazmur 37 ayat yang kelima. Ketika saya baca Mazmur 37 ayat yang kelima, Alkitab katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Bukan percaya dulu, serahkan khawatir dulu. Kalau Anda mau percaya kepada Tuhan, saudara harus serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Saya khawatir, ini gereja pasti gak bangun, orang bawa lari uang begitu banyak. Hari itu saya nangis ketika saya dapat ayat itu. Saya katakan, Tuhan, saya hari ini percaya kepada Engkau. Dan saya serahkan masalah ini kepada Tuhan. Dan saya lihat Tuhan bertindak dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab dengan jelas berkata begini. Kalau kita nggak jaga hati, hati kita bisa salah. Kalau kita nggak jaga hati, itu bisa jadi sumber kehidupan atau sumber malapetaka, sumber kejahatan. Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20 berkata, sebab dari hati timbul segala pikiran jahat.
Coba kita baca. Matius pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20. Alkitab berkata, Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Bapak Ibu, omongin apapun itu datang dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Alkitab dengan jelas berkata begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saya pernah konseling keluarga. Lalu istrinya, lalu dia ngomong ujung-ujung Pak Gembala, aku cuma ngomong di mulut, hatinya lain. Saya katakan, coba ulangi lagi pernyataan kamu yang terakhir. Aku cuma ngomong di mulut Pak Gembala, hatinya lain. Aku cuma omongin suamiku yang jelek-jelek ini, padahal hatiku baik dengan dia. Saya bilang, coba kamu buka Matius 15, baca ayat yang ke-18. Ketika dia baca itu langsung mulutnya terkunci. Coba ulangi lagi perkataan yang terakhir. Dia gak berani ngomong, saya tunggu 2 menit baru dia ngomong. Ternyata aku salah, Pak. Terus apa yang kamu mau ngomong? Ternyata saya ego, nangis. Saya bilang, jangan nangis dulu, kita selesaikan masalah dulu. Ya. Ingat, perempuan-perempuan satu hari ngomong 50.000 kata. Laki-laki setengahnya. Berarti yang paling cerewet siapa? Perempuan. Dan wanita-wanita paling harus ingat, wanita itu adalah makhluk pengingat yang luar biasa. Dan laki-laki adalah makhluk yang super pelupa yang luar biasa. Makanya kalau suami dan istri bertengkar, selalu istri berkata, kamu kemarin berbuat salah, hari ini lagi buat salah. Terus suaminya tanya, yang mana? 2 tahun yang lalu. Istrinya masih ingat, suaminya lupa yang mana ya. Istrinya ingat kamu pakai baju apa, sepatu apa, makan di mana, kafe di mana, makan apa, minum apa. Istrinya ingat, suaminya hang. Saya itu kalau, jangan pikir saya dengan istri sama-sama pendeta. Tapi kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu di mana dia kata, kamu nih baru kemarin begini. Saya tanya yang mana? 3 tahun yang lalu, 3 tahun. Saya katakan, panjang banget. Ya, saya kasih ayat-ayat ke dia. Yesaya 40 ayat 25. Akulah dia menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Dia katakan, itu Yesaya, ini Leni. Jadi suami-suami, ingat kalau mau buat apa-apa kepada istri, pikir 1000 kali dulu. Baru buat 1 kali. Ingat istri kita, perempuan di seluruh dunia. Perempuan di seluruh dunia, dia pengingat yang luar biasa. Jadi kalau Anda mau simpan uang, kasih ke perempuan. Tapi suami-suami juga harus ingat, bahwa perempuan bukan cuma pengingat luar biasa, dia lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Anda sudah pergi kerja 1 bulan, kasih gaji ke dia, dia pergi ke mall, ukur panjang lebarnya mall, habis 3 hari, itu namanya lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Jangan amin ya. Jangan amin. Tapi mari kita belajar Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita jaga hati kita, ya, maka dari situ terpancar kehidupan. Mulut dan hati itu connecting. Tidak ada alat untuk menyelidiki hati yang dijual di Shopee dan sebagainya. Di mall, nggak ada saudara. Tuhan kasih untuk menyelidiki hatinya, taruh di mulut saudara. Kalau Anda mau lihat seseorang itu punya hati baik, lihat dari apa yang dia omongin. Kamu tahu nggak orang itu? Nah itu mulut hatinya begitu, hatinya. Satu waktu nanti di sorga itu dia akan ditunjukkan hatinya seperti apa yang dia omongin. Kalau kita lihat Matius pasal yang ke-12, Alkitab berkata ayat 35, 36 dikatakan gini, bahwa satu waktu nanti kita akan dihukum menurut perkataan. Menurut benar atau salah akan dihukum menurut perkataan. Jadi kalau kita tidak menjaga perkataan kita, sama dengan kita tidak menjaga hati kita. Sekalipun kita dikasih karunia untuk ngomong 50.000 kata, 25.000 kata, kita nggak pakai untuk gosip. Semakin digosok semakin sip.
Ingat bahwa penginjil pertama dalam Alkitab itu bukan seorang laki-laki Ibrani, laki-laki imam kepala, atau diturunkan dari satu keturunan dari Lewi. Tidak. Yang dipakai adalah seorang wanita yang punya 5 suami. Yesus membicarakan penyembahan di situ. Jadi penyembahan bukan karena nyanyi lagu G, naik A dan sebagainya. Bukan. Penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Kenapa dibicarakan kepada seorang perempuan yang punya suaminya 5? Kenapa enggak dibicarakan kepada pemain musik yang ada di bait Allah? Kenapa enggak dibicarakan kepada para pendeta? Tapi dibicarakan kepada seorang perempuan yang punya suaminya 5 dan dia mengalami encounter with God dengan Tuhan di situ. Kemudian ketika dia pergi, maka dia menceritakan Yesus kepada banyak orang. Alkitab mengatakan Dekapolis, 10 polis kota, 10 kota diselamatkan karena kesaksian seorang perempuan yang namanya tidak ditulis namanya perempuan Samaria mewakili gereja Tuhan. Mungkin kemarin hati kita salah. Mungkin kemarin kita sana, kita suka ini, suka ini. Tapi sekarang ketika ketemu Yesus, aku hanya cuma mau pandang Yesus. Dia kekasih hatiku. Dia pujaanku. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, dari hati timbul segala pikiran jahat. Kalau kita nggak jaga hati, maka itu bisa sumber kehidupan, bisa sumber kejahatan. Nggak ada yang tahu isi hati kita. Kita boleh senyum, tapi nggak ada yang tahu hati kita seperti apa. Tapi Tuhan tahu dan saudara tahu masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita menjaga hati. Orang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan hebat adalah orang yang menjaga hatinya. Orang yang akan diberkati secara finansial, membangun kehidupan, membangun fellowship yang baik dengan rekan-rekan bisnisnya adalah dia menjaga hatinya. Kita nggak membangun fellowship cuma untuk untung pribadi, lalu menginjak kepala orang lain, mengalahkan orang lain. Kemudian kita berkata, akulah pemenang. Pemenang yang sejati itu adalah kalau kita bisa mengangkat orang yang ada dalam lumpur, kemudian menjadikan dia sama dengan kita. Jadi pemenang, itu namanya lebih daripada pemenang. Amin. Sama, hal yang sama juga di dalam gereja, dalam pelayanan. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya bisa menjaga hati, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Ingat bahwa orang yang menjaga hatinya akan mudah dipromosi oleh Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan saya bisa menjaga hati, maka itu jadi fokus perhatian Tuhan. 1 Samuel pasal 16, ayat yang ke-7, Alkitab katakan, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bukan apa yang dilihat mata yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Manusia hanya lihat parasnya, wah ganteng, wah cantik, keren, dia pakai baju keren, jasnya keren, sepatunya keren, lipstiknya keren, ya. Bulu matanya wow, mempesona. Manusia cuma lihat sampai di situ. Alkitab katakan begini, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Alkitab berkata bahwa hati adalah fokus perhatian Tuhan. Ketika kita gagal menjaga hati, maka Anda gagal di hadapan Tuhan. Kegagalan terbesar kita bukan karena ada di posisi paling tinggi. Kegagalan terbesar kita adalah gagal menjaga hati. Amin. Dan ini menyangkut pribadi, saudara. Ini menyangkut pribadi kita dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah ilmu hati. Kalau kita baca 1 Amsal pasal 1 sampai Amsal pasal 7 itu tidak ditulis oleh Salomo. Amsal 1 sampai Amsal 7 adalah nasihat Daud dan Bersyeba kepada Salomo. Amsal 8 sampai Amsal 31 baru ditulis oleh Salomo mengingat perkataan orang tua kepada dia. Makanya saya katakan saya juluki Amsal 1 sampai Amsal 7 adalah nasihat seorang raja kepada seorang raja. Dan salah satu nasihat yang diberikan Daud kepada Salomo adalah jaga hati. Karena Daud pernah tidak menjaga hatinya. Ketika dia tidak pergi berperang, lagi dalam kedudukan, dalam kejayaan, dalam ketenaran, nama besar dia, berjalan-jalan di atas sotoh. Lihat istri daripada salah satu pengawal yang cantik namanya Bersyeba. Dan Daud katakan, ih cantik. Dia tanya, siapa dia? Istrinya, siapa namanya? Uria. Dikatakan gini, panggil Uria pulang. Disuruh panggil supaya katanya pulang ke rumah. Uria nggak mau pulang ke rumah. Tentara lagi berperang.
Suruh kasih minum mabuk. Tulis surat kepada Yoab. Taruh dia di barisan paling depan. Di mana pahlawan paling kuat di sana supaya dia mati terbunuh. Mengambil istri temannya. Membunuh temannya. Daud lakukan itu. Daud tahu dia salah. Daud tahu bahwa ini kesalahan karena hatinya. Dari hati timbul pikiran jahat. Timbul percabulan. Timbul percinahan. Dia nggak jaga hatinya. Dan dia nasihati Salomo. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari ini firman yang sama datang kepada kita. Kita bisa salah loh saudara. Kita bisa salah. Beberapa teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, mereka bisa salah, mereka bisa jatuh dalam dosa. Karena tidak jaga hatinya. Apalagi kita para jemaat Tuhan. Kita bisa salah. Kita bisa kompromi, nggak apa-apa. Yang penting supaya hubungan kita baik. Hubungan baik dengan benar berbeda. Baik belum tentu benar, benar pasti baik. Aminnya nggak sampai 10%. Belum sampai 10%. Baru 9,9%. Alkitab dengan sangat jelas berkata, bukan apa yang dilihat manusia dilihat oleh Allah. Manusia lihat apa yang di depan mata, Tuhan lihat hati. Berpakaian bagus boleh. Pakai mobil bagus boleh. Rumah bagus boleh. Sepatu bagus boleh selama kita bisa membelinya. Tapi ingat Tuhan gak lihat itu. Gembala lihat, temanmu lihat, suamimu lihat, istrimu lihat. Boleh, karena dilihat oleh manusia. Tapi ingat, ada yang lebih daripada itu, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Ada banyak keluarga-keluarga yang broken home, bahkan putuskan untuk cerai karena gak jaga hati. Ada banyak anak-anak yang lari dari rumah dan tidak mau kenal orang tuanya karena tidak jaga hatinya. Saya pernah melayani seorang bapak punya kedudukan bagus. Anak-anaknya juga punya kedudukan bagus. Salah satu anaknya kerja di salah satu bank terbesar Indonesia. Dan satu waktu dia minta saya untuk melayani papanya. Saya tanya, papamu sakit? Tidak Pak, tidak pastor. Minta didoakan papanya. Papanya minta didoakan. Di mana? Minta ke rumah. Oke, pergi ke rumah. Ketika saya sampai dan ketika ngomong-ngomong dengan papanya, Roh Kudus berkata, orang tua ini sakit hati dengan anak-anaknya. Saya kaget. Masa sakit hati dengan anaknya? Dan selama ini dia tidak mau mengampuni anaknya. Saya katakan, Om minta maaf. Roh Kudus ngomong kepada saya, Om harus mengampuni anak Om. Waktu saya katakan, Om harus mengampuni anak Om. Kita lagi duduk di meja makan, mejanya dari meja kayu gitu, Jepara. Dia langsung pukul meja. Saya tidak akan mengampuni anak saya. Saya kasih Matius pasal 5, 23, 25. Matius pasal 6, 14, 15. Amsal 27 ayat yang ketiga. Ayat-ayat tentang pengampunan. Dia katakan, sekalipun aku mati, aku tidak akan mengampuni anakku. Saya katakan, ingat enggak waktu dia kecil lagi lucu-lucu. Gemes-gemes. Kita ini manusia pasti pernah buat salah. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk ngampuni. Dia tetap katakan, aku enggak akan ampuni. Orang enggak ampuni, saya katakan, masuk neraka Om. Dia katakan, aku enggak takut masuk neraka. Tapi aku tetap tidak akan ampuni. Ini Ambon Belanda. Dua bulan kemudian, bapaknya meninggal. Saya sedih luar biasa. Dia katakan, masuk neraka pun dia nggak takut. Setan aja takut neraka. Ya, setan aja takut neraka. Ya, ingat bukan setan ciptakan neraka, Tuhan ciptakan neraka untuk setan. Ya, saudara dan saya tidak diciptakan untuk masuk neraka. Itu tempatnya setan. Tahu setan Bapak Ibu? Ya. Bahasanya kita ini tete momo. Ya. Mari saya beritahukan kepada saudara. Ada orang yang sakit hati tidak menjaga hati sedemikian rupa. Belajar untuk mengampuni. Sehingga Anda akan mengalami terobosan besar. Saya kenal seorang anak muda. Dia anak pintar di sekolah luar negeri. Mereka 3 bersaudara, 1 kokonya. Di tengah-tengah ada cecenya, dia yang paling kecil. Setelah dia mau selesai kuliahnya, papanya ke luar negeri dan papanya berkata kepada dia, Papa nggak akan kasih kamu modal nak. Karena Papa lihat kamu anak pintar, kamu pintar bangun hubungan. Papa kasih hanya untuk kokomu dan untuk cecemu saja. Untuk kamu Papa nggak akan kasih, sebab kamu pasti akan jadi anak berhasil. Anak masih muda. Ketika dia dengar itu, dia pikir papanya pilih kasih. Dia marah ketika dia pulang Indonesia. Dia nggak mau masuk gereja.
Dia pergi ke nightclub. Selama 3 tahun dia pergi ke nightclub mabuk, kumpul dengan perempuan-perempuan gak benar dan sebagainya. Satu waktu dia mengalami di mana dia lagi tidur, dia mimpi yang menakutkan. Dia gak bisa tidur berhari-hari, berminggu-minggu. Kemudian dia cerita kepada temannya, temannya arahkan dia ke gereja. Disitulah dia alami Tuhan secara pribadi. Dia mengalami Tuhan, dia dibaptis, kemudian dibaptis Roh Kudus. Lalu dia pelayanan. Dia pelayanan jadi usher di depan. Bertahun-tahun, 2-3 tahun jadi usher setia. Ada kalinya datang, ini orang kaya, anak orang kaya. Ada kalinya datang ngatur kursi gereja, padahal ada office boy, dia ikut ngatur saudara. Kurang lebih 2,5 tahun dia melayani di situ, jadi usher. Ada seorang bisnismen yang memperhatikan anak ini, jadi salah satu pekerja di situ. Kemudian datang kepada dia dan berkata begini, bro, besok kamu ada hari kosong, boleh ketemu saya di kantor. Dikasih kartu nama, datang. Dia datang di kantornya, dan ketika dia datang di kantornya, bapak ini berkata, saya sudah perhatikan kamu melayani di gereja, selama 2 tahun, kamu datang lebih awal dari gembala, dari pekerja yang lain. Padahal kamu tidak khotbah, kamu juga jadi usher. Dan kamu pulang, terakhir setelah orang pulang, kamu masih ngatur kursi bantu orang lain. Saya masih tetap perhatikan kamu. Dan ketika saya doa, Tuhan suruh saya untuk bantu kamu. Dan bapak pengusaha ini berkata, saya akan bantu kamu. Dia tanya dulu, kamu punya kerjaan? Saya nggak punya kerjaan. Papa saya nggak mau kasih saya modal. Katanya papa saya lebih pintar dari kakak-kakak saya. Dan ini sudah 5 tahun. Saya jatuh dalam dosa dan saya bertobat di gereja lokal ini. Dia cerita kehidupannya. Dan orang yang bisnis ini berkata, saya akan kasih kamu modal. Saya kasih kamu 7 miliar. Kamu kembalikan setelah 5 tahun. Cicil semampu kamu. Ditanya, kamu siap? Lalu dia minta terima kasih. Dia terima itu saudara. Lalu kemudian dia kerja. Anak ini, dia punya kerja, dia paling pintar potong kayu. Untuk kusen-kusen. Dia pintar potong kayu, dia atur orangnya yang bisa kerja dengan baik. Dari kirim ke lokal, sampai kirim ke luar negeri. Bapak Ibu tahu, hanya dalam waktu 2,5 tahun, dia bisa kembalikan 7 miliar pinjamannya itu. Kemudian setelah 2 tahun kemudian, 5 tahun, dia lebih kaya dari kokonya. Dia lebih kaya dari papanya, dia lebih kaya dari cecenya. Hari ini kalau saya biasa kalau pergi ke tempatnya, gerejanya, saya kalau datang, dia masih jadi usher. Selalu ajak saya lunch, karena dia tahu Pastor Luther gak mau dinner malam. Selalu ajak saya lunch, dan dia berkata, selalu tanya kepada dia, kamu sekarang jadi orang kaya. Dia selalu ngomong ke saya, ini pastor, uang yang saya punya itu uangnya Tuhan. Terus kamu bagian apa? Dia katakan, saya cuma manajer, Yesus owner. Saya penilik, Yesus pemilik. Saya katakan, kamu dengan Tuhan cuma beda 1 kaki ya. M sama N, pemilik dan penilik. Kita dengan Tuhan ini beda cuma 1 kaki. Kita ini penilik, Tuhan itu pemilik. Lalu apa yang kamu lakukan dengan uang itu? Saya tahu ini datang dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Orang tua saya gak mau kasih saya modal. Tuhan pakai orang lain jadi perpanjangan tangannya. Karena saya jaga hati saya tahu melayani Tuhan itu yang terbaik. 1 tetes keringat yang Anda berikan untuk Tuhan, Anda diganti berkat berkelimpahan. Anak ini diberkati, muda, dia baru 2 tahun yang lalu baru nikah. Ya, waktu nikah kenalkan pacarnya ke saya juga bilang ini, saya nggak setuju dengan pacarmu. Cuma kalau orang falling in love itu lupa nasihat. Makanya anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, yang mau ambil keputusan mau nikah harus dengar-dengar nasihat. Karena kalau orang jatuh cinta, orang falling in love itu, dinasehati nggak denger. Dunia itu milik berdua. Saya pernah pergi pelayanan di rumah sakit di pantai apa kakak? Bukan Katrina Bot. Catherine Bot apa? Yang Katolik itu? Catherine Bot ya? Bukan Catherine Bot. Yang pantai. Ya? Di Makassar apa itu? Saya lagi pergi doain orang di rumah sakit. Saya keluar, itu ada Pak Simon? Rumah sakit di Stella Maris. Ya Roni. Saya keluar itu saya lihat ada langsung pantai kan. Itu di jam 1 siang. Laki perempuan lagi pacaran pakai helm di tengah-tengah matahari. Lagi pandang-pandangan. Orang jatuh cinta itu
Panas terik itu rasanya sejuk -2 derajat Celcius. Pakai helm, nggak ada kacamata ribbon, lagi pandang-pandangan, pegang tangan, wo aini, wo cing paini. Saudara, jaga hati penting. Kasih tahu kiri kanan, jaga hati penting. Karena itu pusat perhatian Tuhan. Lihat Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah ambang samping kanan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk. 1000 hasta itu 500 meter. Kelipatan 1000 adalah angka 10 kegenapan. Ya. Alegorinya kalau dikatakan bahwa 500 adalah angka kelipatan dari 5. 5 itu 5 tanda pada tubuh Yesus, alegorinya. 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di lambung. Katanya angka anugerah. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4, ia mengukur 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sampai di lutut. Kemudian ia menyuruh 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Yehezkiel melihat sebuah penglihatan profetik. Ada air yang mengalir dari takhta Allah, mengalirnya ke Araba Yordan ke sebelah timur. Dan dia lihat malaikat memegang tali pengukur dan menyuruh dia masuk ke dalam air itu. Ingat, Yohanes berkata, akulah air kehidupan. Yesus adalah air kehidupan. Amin. Yang penuh dengan anugerah, yang kegenapannya pasti. Dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang menggenapi firman-Nya. Amin. Yohanes 1 ayat yang pertama adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah salah satu pribadi firman yang menjelma menjadi manusia. Dan Alkitab berkata bahwa dia adalah air kehidupan, mengalir turun. Dan ketika Yehezkiel melihat bahwa malaikat memegang tali pengukur, dia disuruh masuk ke dalam air itu. Bapak, Ibu, dan saya harus tinggal di dalam air kehidupan. Dalam firman Allah. Amin. Dan ukuran pertama ketika diukur, ukurannya sama, saudara. Ukurannya Kristus. Ukurannya sama, tapi tingkatannya berbeda. Ketika diukur pertama kali, airnya sampai di mata kaki. Mata kaki bicara tentang berdiri di atas firman Allah. Kembali ke kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata begini kepada setan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunannya, keturunan akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terjemahan lain berkata mata kakinya. Setan itu akan menyerang saudara untuk berdiri di atas firman Allah. Hari ini kalau ada masalah, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita lagi senang-senang, kita lupa Tuhan sungguh-sungguh. Dari muka Anda lihat saya, Anda adalah orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita tuh jangan peralat Tuhan. Ketika sakit atau Pak Pendeta doain dong, sakit pinggang Pak Pendeta, rematika bisa jalan. Tapi ketika sehat walafiat, jalan lupa ke gereja. Ya, kita jangan peralat Tuhan untuk keuntungan kita. Karena gue lagi butuh nih, gue datang cari Tuhan, angkat tangan, tangan bergetar-getar, mulut bergetar-getar, rambut bergetar-getar, memang lagi gempa bumi. Jadikan Tuhan itu kekasih hati kita, pujaan hati kita. Amin. Setan menyerang, Anda berdiri di atas firman Allah, tapi Tuhan ukur
Ketika Anda percaya kepada Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, Anda katakan, I believe Jesus. Saya percaya Yesus, saya percaya firman Allah, bahwa dialah sumber kehidupan, dialah sumber kekuatan, dialah sumber pengharapanku. Maka Anda lihat jawaban Tuhan. Saya praktek itu ketika orang pergi masalah pembangunan kontraktor 1, kontraktor 2. Saya katakan, para pekerja ikut saya setiap malam. Datang jangan minta uang, deklarasikan firman Tuhan. Di tanah gereja kita deklarasi firman Tuhan. Pak Simon tanggung jawab untuk jadi manajer untuk awasi pembangunan. Setiap malam jam 7 sampai jam 9, nggak ada minta-minta uang. Saya katakan deklarasi firman Allah. Sampaikan firman Tuhan di tanah gereja. Kita cuma ucapkan firman, 2 jam itu ucapkan firman, nyanyi, ucapkan firman, nyanyi, ucapkan. Tidak mau goyang sama sekali. Orang katakan jual tanah, boleh. Selama ada orang beli, harganya cocok. Pak, gini Pak, boleh, silakan aja kamu cari. Dan semua yang dicoba, nggak pernah ada ujungnya. Dan bangunannya juga terbangun. Tuhan itu, kalau lakukan sesuatu, maka kalau nggak ada tantangan, mungkin Anda tanda tanya. Berjalan dengan Tuhan itu bukan the highways. Berjalan dengan Tuhan pasti ada tantangan. Tapi Anda akan lihat mujizat besar, yang akan Tuhan nyatakan atas hidup saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Kemudian disuruh masuk lagi, sampai di lutut. Lutut bicara tentang kehidupan doa. Jangan cuma tebalkan saldo di bank, tapi tebalkan juga lututmu. Setan tidak akan pernah menjatuhkan Anda lebih daripada lutut Anda. Coba kalau siang-siang, malam-malam ada suara yang berkata, ayo doa. Pasti Anda akan lihat ada serangan di pikiran saudara. Doa itu kan capek, doa itu kan nanti kaki rematik-rematik, doa itu kan nanti tikus-tikus, mesti panggil kucing kejar dan sebagainya, mesti ada tukang pijit dan sebagainya. Selalu ada banyak hal yang menyerang Anda, menghalangi Anda untuk tidak berdoa. Tapi kalau Anda pergi jalan ke mall dan sebagainya, Anda beli ini, nggak ada tuh serangan di pikiran. Nggak ada. Yang tadinya nggak rencana pergi beli, pulang dengan 3 tas besar-besar lagi saudara. Nggak muat bagasi di belakang. Apalagi kalau Anda naik motor, 6 tas kiri kanan, waduh. Tapi kalau Anda disuruh berdoa, setan tahu. Dia sangat takut dengan orang yang berdoa. Revival terjadi karena orang berdoa. Karena Anda membangun konektivitas dengan Tuhan. Anda membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Berapa banyak Anda yang suka berdoa, nggak usah angkat tangan. Berapa banyak Anda yang tidak suka berdoa, jangan juga angkat tangan, malu-maluin. Haleluya. Tapi bangun kehidupanmu dengan Tuhan. Amin. Saya sempat sampai hari ini punya kehidupan, saya nggak mau kehilangan waktu-waktu saya dengan Tuhan. Amin. Karena itu kunci untuk kita dekat dengan Tuhan. Ketika Anda berdoa, Anda akan sampai lebih dulu dari orang yang sudah berjalan 10 tahun lebih dari saudara. Anda akan berdiri di hadapan raja-raja ketika Anda berdoa. Amin. Iya. Mungkin temanmu sudah sukses, tapi berdoa, Anda belum tahu mau kerja apa. Berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Satu kali Tuhan kasih sebuah kalimat, kasih sebuah ide, kasih sebuah inspirasi, pintu dibukakan. Anda sampai lebih dulu dari temanmu. Temanmu akan heran bagaimana kamu tiba di sini. Gue udah berjalan sukses 10 tahun lebih daripada kamu, kok kamu tiba lebih dulu? Bagaimana caranya? Satu caranya, Anda mau mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Diukur kali ketiga, ukurannya sama, levelnya berbeda, sampai di pinggang. Pinggang gambaran kekuatan. Tapi pinggang juga adalah tempat di mana rahim ada. Rahim dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata koilia. Koilia itu rahim. Rahim pada seorang perempuan itu tugasnya adalah multiplication. Pelipat gandaan. Diukur ketika Anda bawa orang baru datang kepada Tuhan, diselamatkan, dibaptis, kemudian dia melayani Tuhan, diukur oleh Tuhan. Anda akan dapat mahkota di hadapan Tuhan, mahkota kemegahan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, tujuan kita, tugas kita adalah menginjil orang lain. Memberitakan firman bagi orang lain. Ketika saudara diselamatkan bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Kalau istri sudah datang, ajak suami. Kalau suami sudah datang, ajak anak-anak. Kalau sudah satu keluarga datang, ajak keluarga yang lain. Hari ini gak mau, minggu depan ajak lagi, minggu depan ajak lagi, minggu depan ajak lagi. Ingat, hal rohani itu punya daya tarik yang luar biasa. Sama dengan neraka punya daya tarik. Kejahatan punya daya tarik. Kehidupan juga punya daya tarik. Ketika Anda memberitakan firman, Anda sedang memberitakan kehidupan kepada seseorang. Anda harus berhentikan kereta kematian. Dan Anda berkata, stop, ini waktunya.
supaya semuanya diselamatkan dan tidak menuju kepada kematian. Gereja punya tugas membawa sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan, dan itu diukur di hadapan Tuhan. Kita nggak cuma melayani, tapi bagaimana kita nggak cuma jadi orang Kristen. Kita nggak hanya cuma duduk di kursi gereja, tapi tugas kita adalah membawa sebanyak-banyaknya orang bagi Tuhan. Ruangan ini belum penuh, tapi kalau kita mau bergerak membawa jiwa bagi Tuhan, bukan cuma mendoakan mereka. Kalau sudah doakan dia 1 tahun dan tidak pernah beritakan Injil, yaitu namanya timpang rohani. Doa dengan tindakan harus bertindak sama-sama. Doa dengan firman harus bertindak sama-sama. Baru jadi kuasa Allah yang powerful. Jadi dunamos dan tanda untuk mujizat terjadi. Tuhan berkata, tugas gereja pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana dengan saudara? Tanggung jawab kita, penduduk kota ini kurang lebih 10-12 juta. Kita terlalu sedikit. Kita harus membawa jiwa sebanyak-banyak. Ternyata itu diukur di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, ketika diukur lagi, ukurannya sama, levelnya berbeda. Tidak dapat berjalan lagi. Airnya sudah menutupi Yeskel. Bicara tentang apa? Ukuran pelayanan adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran keluarga, bisnis, pekerjaan adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ketika Maria mau melahirkan Yesus, maka malaikat berkata, kamu akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bahasa yang lain berkata, kamu akan ditutupi, dikuasai oleh kuasa yang maha tinggi. Maka lahirlah Mesias, artinya anointed, yang diurapi. Atau Kristus, artinya pengurapan yang diurapi. Kapan? Ketika kita dinaungi oleh Tuhan. Jadi pelayanan bukan cuma kita main musik, kita cuma main drum, kita cuma main bass, kita cuma main keyboard. Bukan cuma saya berkhotbah atau pimpin pujian. Tidak itu. Tidak seperti itu. Pelayanan itu adalah seluruh hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Dan ketika saudara tahu sampai di sini, bahwa ternyata tiap hari Tuhan mengukur kita, maka nggak ada cara lain, kita harus jaga hati kita. Karena itu penting, karena nggak ada yang tahu, hanya Bapak Ibu yang tahu sendiri, dan Tuhan yang tahu. Kita boleh ngomong nipu orang lain misalnya, tapi hati nurani kita terkoneksi langsung dengan Tuhan. Dan satu waktu nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan menerima reward di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, hamba yang baik dan yang setia. Hamba yang baik itu terjemahkan hamba yang hatinya baik. Dan saya lihat muka-muka saudara di tempat ini adalah hamba-hamba yang hatinya hatinya baik. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari pemusik di depan. Siapkan hati kita.